Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwata din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah dijaga, dibimbing, diberi berkah, diberi rahmat oleh Allah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu luar biasa nikmatnya dikaruniakan kepada kita. Maka sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat tersebut, dan minimal wujud syukur kita kepada Allah lisan ini selalu berucap dengan kalimat terbaik kita, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan yang terbaik pula, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat juga bisa menjadi amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita, menggali spirit motivasi dari sebuah surat yang populer, surat Al-Falaq, di mana Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang spirit ayat ini, spirit surat ini yang sungguh sangat luar biasa, dan mudah-mudahan benar-benar menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang terakhir dari kajian tentang surat Al-Falaq ini, spirit motivasinya, maka pada ayat yang kelima disebut oleh Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan di antara sekian kita berlindung kepada Rabbil Falaq, sudah pasti ini adalah ilmu tauhid, ini adalah tauhid kita, akidah kita, bahwa kita harus berlindung hanya kepada siapa? Rabbil Falaq, yaitu Tuhan Al-Falaq, yang memiliki kemampuan bisa membelah dan mengeluarkan sesuatu kebaikan, membelah malam dengan memunculkan cahaya semburat. Itulah yang namanya semburat kuning dari timur, itu yang namanya Al-Falaq. Membelah kegelapan dengan memunculkan sesuatu yang terang, sehingga kita menjadi bahagia. Membelah kesedihan, kedukaan, dan memunculkan kebahagiaan dan kesenangan. Dari apa kita berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, Rabbil Falaq? Banyak, dari 3 hal. 2 sudah kita bahas, dan yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu berlindung dari syarri hasidin idza hasad, yaitu keburukan, sebagian keburukan hasidin, orang yang hasud, idza hasad, apabila dia telah hasud. Jadi ayat ini menarik untuk kita coba cari ini spirit motivasinya, mitra muslim hafizahumullah. Yang pertama sudah jelas, perlindungan kejahatan ini adalah kejahatan yang ketiga. Setelah kejahatan malam yang gelap gulita, kejahatan para tukang sihir, dan yang ketiga adalah kejahatan orang hasud apabila dia telah hasud. Hasud itu apa? Ini yang pertama. Hasud itu kita sudah tahu ya, yaitu menginginkan kenikmatan kepada orang lain, seraya berharap kenikmatan itu lenyap dari orang itu. Ini namanya hasud.
Dan hasud adalah sifat tercela, saudara, sifat tercela. Ya. Adapun jika menginginkan nikmat yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang yang kita inginkan nikmatnya itu, maka ini namanya ghibthah. Dan ini boleh gitu kan, boleh. Maka di sini disebut min syarri hasidin. Jadi syarri hasidin itu, syarri hasidin sebagian dari keburukan orang yang hasud. Karena ada orang hasud, misalnya orang yang hasud ilmu ya. Jadi ada orang alim, dia pingin banget ya, pingin seperti orang alim itu kan. Ya kan, tanpa ingin menghilangkan kealiman orang itu dari orangnya gitu kan. Maka ini mulia ini kan, ghibthah. Ada orang yang ahli Al-Quran, ada orang yang hafal Al-Quran, ya Allah kok bisa ya sampai hafal 30 juz, gimana caranya jogo, gimana cara menjaga hafalan itu. Saya kepingin kayak begitu ya Rob, itu misalnya. Ya kan itu ghibthah, itu boleh, itu bagus, itu saudaraku, ikhwatuddin fillah, itu hasud. Sedangkan hasud yang di sini adalah hasud yang tercela. Dan ternyata perhatikan kalimat berikutnya dari ayat ini, min syarri hasidin idza hasada. Jadi yang namanya orang hasud itu baru bahaya ya. Ibu bapak, hasud itu baru bahaya pada diri seseorang idza hasad, apabila dia hasud. Karena hasud ini kan urusan hati itu ya. Hasud ini dengki, iri itu kan urusan kejiwaan. Itu tidak berbahaya kalau masih ada di dalam hati. Baru berbahaya idza hasad. Itu kalimatnya Allah begitu, idza hasad. Jadi apabila dia telah melakukan hasud itu. Sehingga para ulama berkata bahwa orang yang hasud tidak berbahaya kecuali jika sifat hasud tersebut terwujud dalam sikap, perbuatan, dan muncul dalam kata-kata. Nah itu kemudian barulah bahaya. Ini luar biasa dari ayat ini. Jadi kalau Allah sampai meletakkan min syarri hasidin sampai di situ saja, titik misalnya, nggak ada kalimat berikutnya idza hasad. Wah, dosa semua sama orang kan gitu kan. Dosa semua. Di sini Allah memberikan sebuah catatan, idza hasad. Apabila dia telah mewujudkan rasa hasudnya itu, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk kata-kata. Ini yang kedua yang bisa kita gali spirit motivasinya. Yang ketiga, hasud ini dosa pertama yang terjadi di langit yang dilakukan oleh iblis terhadap Adam alaihi salam. Dan juga dosa pertama yang terjadi di bumi yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Jadi Qabil adalah manusia pertama yang mempraktekkan dosa pertama dosa hasud di bumi, sedangkan iblis adalah makhluk pertama yang mempraktekkan dosa pertama ketika berada di langit. Jadi otomatis Qabil itu adalah pengikut pertama iblis dalam persoalan hasud, saudara. Dan jangan sampai mitra muslim hafizakumullah, kita termasuk daftar berikutnya yang mengikuti perilaku iblis dengan mempraktekkan hasud itu dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, coba hindari hasud. Caranya gimana? Dilihat nih, apa sih yang menyebabkan hasud? Ya kan namanya dalam dunia kedokteran, kalau kita sakit, kita kan harus bisa mendiagnosa. Kenapa ini sakit ini muncul? Nah kalau kita tahu sumber sakitnya itu, maka mudah bagi kita mitra muslim untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Karena sudah ketemu nih sumber penyakitnya. Apa sumber yang menyebabkan seseorang itu hasud? Sumber penyakit yang menyebabkan seseorang itu hasud? Di antaranya yang pertama itu kata Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsir beliau, disebutkan di situ keangkuhan atau kesombongan, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling top, merasa paling berkuasa. Pokoknya orang yang merasa paling itu akan memunculkan penyakit hasud ketika ada yang menyainginya. Maka hati-hati nih. Hati-hati bagi para pemimpin kita, hati-hati bagi para penguasa, hati-hati bagi orang kaya, apalagi yang bermain flexing di media sosial. Itu kalau sudah merasa paling sukses, merasa paling berjaya,
merasa paling alim. Nah, ini sama juga sama ustadz itu, ya kan? Merasa paling ustadz, paling terkenal, merasa paling populer. Waduh, hati-hati itu. Kalau sudah kayak begitu, itulah yang terjadi pada iblis, mitra muslim, hafidhakumullah, ya enggak? Dia merasa paling hebat, dia merasa paling kuat, dia merasa paling pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Allah memunculkan khalifah yang lain dari dirinya, wah, sudah meradang tuh jiwanya, muncullah hasud. Selama jiwa hasudnya itu tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan dengan menggodai Adam, sebenarnya nggak ada masalah, sudah aja tahan aja gitu kan, sambil istighfar kepada Allah, selesai itu sudah ya. Tapi kalau sudah diwujudkan dalam perbuatan, aduh, bahaya itu. Ida hasad itu bahaya. Ini penyebab pertama ya, yang harus kita kita redam, kita sembuhin dulu. Jangan sombong, jangan angku, jangan merasa paling gitu kan. Bahkan guru saya itu punya quotes ya, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan itu punya quotes. Beliau selalu menyatakan maziltu taliban. Maziltu taliban. Ini terkhusus bagi siapa ini? Bagi para guru, bagi para ustadz, bagi para kiai. Itu quotes ini dipakai dalam kehidupan kita. Maziltu taliban. Sampai kapanpun aku santri. Gitu tuh. Orang yang merasa santri mau belajar. Tapi orang yang merasa ustadz, orang yang merasa kiai, orang yang merasa guru, ya biasanya begitu tuh, agak berat itu untuk mau belajar tuh kan. Ketika ada guru lain ngisi itu, udah tahu saya, begitu tuh bahasanya. Hati-hati itu menjadi bibit penyakit yang memunculkan penyakit yang besar lagi, yaitu hasud, saudara. Yang kedua persaingan yang tidak siap dia dengan kompetisi bersaing dalam bisnis, itu hasud muncul. Makanya saudaraku lihat tuh para pedagang-pedagang gitu, kalau nggak siap untuk bersaing, akhirnya waduh kepikiran terus itu kan ya sama orang yang dihasutin itu sampai stres. Yang ketiga rasa takut akan kehilangan apa yang dimilikinya, terus rasa takut kemudian kesuksesan itu hilang, itu yang memunculkan nanti hasud itu. Yang keempat, hubbul jah, ya kan, hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan kepada kekuasaan, kehormatan, itu juga hati-hati, itu bisa menyebabkan rasa hasud yang begitu tinggi pada dirinya gitu. Dan yang kelima, memang wataknya seperti itu. Kata Profesor Quraisy, memang wataknya seperti itu. Wis pokoknya gak seneng delono wong sing apik itu, apik to kawake dhewe itu gak seneng. Gak seneng kalau ada orang yang yang sukses itu, gak seneng sama sekali itu kan. Saya pernah diundang Mas sebagai penutup ya di sesi saya diundang seorang notaris gitu kan. Notaris ini ngundang saya ceramah di kantornya gitu ya. Dan kebetulan di kantornya itu berjejer juga kantor-kantor notaris. Berjejer kantor-kantor notaris itu ya. Ada yang sepi parkiran kantor itu kan, ada yang rame itu kan. Saya tanya, ya begini nih lah Pak Ustadz, katanya. Notaris ini hati itu harus benar-benar dijaga itu. Ketika lihat tetangga sebelah kliennya itu kok berlimpah berbanyak itu kan, kadang-kadang itu ya agak stres dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati itu. Ketika kita memang persaingannya tidak siap, ya jangan sampai ini kita jatuh kepada perbuatan hasud. Ini kurang lebih nanti akan kita lanjut tentang hasud ini yang harus benar-benar kita jaga itu kan ya. Maksud saya jangan sampai muncul pada jiwa kita. Muncul saja di jiwa kita jangan, apalagi muncul dalam perbuatan dan kata-kata. Kita mengkaji surat Al-Falaq, ini ayat yang terakhir ya, berlindung dari burukan atau kejahatan orang-orang yang hasad ketika mereka hasad. Artinya ketika hasad itu kemudian diwujudkan Ustaz ya dalam sebuah tindakan. Nah, tindakan itu kemudian nanti bisa membawa keburukan pada kita. Bagaimana cara untuk menangkalnya dan juga berlindung padanya? Nah, itu kita pelajari di pagi hari ini, dan juga Anda bisa bergabung melalui telepon 0315245555 dan WhatsApp 0855300938. Telepon pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sodikun di Krian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, monggo. Ini Ustaz, hasad ini kan aspek yang
terus dampaknya itu kan pasti akan terjadi apa namanya sebuah perpecahan. Ya, terus dalam bahasa kalau kita bahas dalam kebaikan itu apakah ada bahasa yang lain? Kalau hasad itu diartikan kedengkian, apakah kedengkian terhadap kebaikan itu dalam bahasanya Al-Quran itu apa? Apakah Tabibul Khairat atau bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Jadi mungkin kayak ghibthah tadi Ustaz ya. Yeah. Kalau bahasa hadisnya kan ada ghibthah. Jadi kemudian Al-Quran menyebutnya seperti apa nih ya untuk kebaikan tadi. Yang tidak berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Tapi kita juga bisa berharap agar kita mendapatkan nikmat itu gitu ya. Ya. Tadi apakah bahasa lainnya Fatabul Khairat dan lain sebagainya. Oke, telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam di Surabaya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Monggo. Ini Ustaz ya, yang namanya hasad, hasud, sombong, riya, kadang juga tercampur ghibah. Itu kadang-kadang mereka yang bicara itu gak sadar Ustaz. Begitu ngomong itu terwocos sampai dari mana-mana, tapi dia gak merasa gitu. Terus kalau diilingkan, aku gak ngomong apa, pokok sopo sih ngomong gitu Ustaz. Nah, kita itu kan ya harus menghindari yang seperti itu Ustaz ya. Namanya juga toko tempatnya orang beli. Jadi kalau sudah ada yang merocos begitu, saya gini Ustaz, ayo sampean beli apa tak disikno gitu Ustaz. Nah untuk menghindari yang seperti itu, bagaimana ya Ustaz untuk diri kita sendiri supaya nggak sampai sombong, nggak sampai riya, nggak sampai kalau orang Jawa mengatakan kumedi gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, terima kasih. Gimana caranya biar nggak ria, nggak sombong ya. Dan oke, Mitra Muslim, kita jawab dulu Ustaz. Ya, yang pertama itu kan ya. Jadi Pak Sodikun, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada secara khusus penyebutan hasud yang baik itu kayak apa. Tetapi para ulama ketika menafsirkan kata-kata syarri hasidin idza hasad, sebagaimana para ulama juga menafsirkan min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Jadi seperti min syarri ghasikin idza waqab, itu tidak semua malam itu buruk gitu kan ya. Jadi menunjukkan itu ada sebagian, termasuk min syarri hasidin idza hasad, yaitu tidak semua orang hasud itu adalah buruk, karena ada hasud yang kemudian hasud itu kan iri ya, iri yang tidak tercela itu ya ada, yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan yang dalam bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disebut oleh Mas Nasir, namanya ghibthah itu kan ya. Dia iri dengan kelebihan orang lain, dia iri dengan kehebatan orang lain, dia iri dengan kemampuan orang lain, tapi dia nggak berharap juga apa yang ada pada orang tersebut itu hilang gitu dari diri mereka, itu tidak terus berganti kepada dirinya, tidak itu. Dia tetap berharap seperti dia gitu saja. Ya bisa jadi itu sabiqul khairat, kita berlomba-lomba itu kan ya. Masuk kategori orang yang ingin mendapatkan hal yang sama dari orang lain gitu kan. Seperti misalnya ada orang yang kemudian bisa hafal Al-Quran atau hafal juz 30, ada hafal juz beberapa juz dia pingin banget itu kan. Nah ini kan sesuatu yang baik dan mulia, kata Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada hasud kecuali dua hal ini ya, terkait dengan ilmu, terkait dengan orang yang punya harta yang luar biasa, sering sedekah, sering bersedekah, terus kita iri gitu, ya Allah aku kok pingin ya kayak seperti itu. Nah pingin gitu kan, pingin itu keinginan yang kebaikan yang nanti bisa seperti orang yang melakukan kebaikan tanpa berharap bahwa kebaikan yang ada pada orang itu hilang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Istilahnya kayak apa di dalam Al-Quran memang tidak ada istilah secara khusus Pak Sodikun. Itu yang pertama ya. Ibu Maryam ya. Memang benar yang namanya hasud itu tidak terasa.
Ya seperti orang sombong juga nggak terasa. Kadang-kadang ini, sebentar ya, aku lo saja nih gak sombong ya, tapi gini-gini kan begitu kan. Aku gak sombong, tapi dia sudah diawali, aku gak sombong. Aku gak sombong itu sesungguhnya dia sombong. Dia sombong gitu kan ya. Dia nggak terasa itu. Makanya ya kata para ulama itu, warnai hidupmu itu dengan sesuatu yang baik. Maka insya Allah sesuatu yang tidak baik itu akan tergeser. Penuhi hidupmu dengan sesuatu yang sunnah. Maka yang tidak sunnah itu akan tergeser gitu kan. Yang mubah-mubah bahkan yang makruh-makruh itu akan tergeser. Karena kita terlalu sering berbicara tentang sunnah. Tadi Bu Maryam mengalihkan perbincangan, ya saya tak ini ayo monggo beli atau apa tadi jualan tadi itu ya. Itu satu hal yang baik, mengalihkan perbincangan, mengalihkan pembicaraan yang kadang-kadang ngelantur sampai hasud, sampai riba, sampai ngerasain orang. Dan memang ghibah itu kan ghibah itu adalah mengungkapkan sesuatu keburukan orang lain itu kan dengan penuh kebencian itu kan, dengan penuh ketidaksenangan. Itu nanti akan melahirkan hasud juga itu. Ya. Mitra Muslim, hafizahumullah. Ini kurang lebihnya. Sempat juga ditanyakan tadi ya caranya agar tidak sombong. Yang pertama kan Ustaz menyampaikan jangan merasa paling tadi ya. Yeah. Kemudian tidak cinta berlebihan kepada dunia dan juga kehormatan ya, pangkat, jabatan, aljah dan lain sebagainya. Apalagi nih Ustaz yang bisa untuk membentengi diri. Jadi gimana supaya benar-benar kita tidak hasud itu ya? Yang pertama ya banyak bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah ada, bukan mencari-cari yang belum ada. Orang-orang yang mencari-cari belum ada, kemudian akhirnya ngelirik yang sudah punya, dia akan muncul nanti rasa iri dan ingin orang itu tidak mendahului dirinya. Itu hati-hati. Karena jika cemburu dengan sebuah kenikmatan yang ada pada teman kita, lawanlah dengan rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Itu insya Allah bisa menghilangkan hasud. Gitu kan, ya. Oke, kita jawab dulu telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Aan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, ini gini Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang hasud tadi agar tidak sampai terjadi. Kan hasud yang pertama itu iblis ya kepada Adam bilang yang waktu itu di langit sampai turun, yang kedua Qabil yang di dunia, hingga mudah-mudahan kita tidak menjadi yang seterusnya. Begini Ustaz, tentang hasud itu misalnya bagaimana, begini Ustaz, misalnya ada orang yang memang sudah ditakdirkan lama sekali menjadi di single parent, orang tua yang sendirian tanpa pasangan, ditakdir, sudah takdirnya misalnya begitu kan. Kemudian orang itu, sehingga orang itu kalau karena merasa sendiri tanpa pasangan, kalau melihat ada pasangan yang sampai tua kemudian masih bahagia kata-kata gitu, itu artinya sih tidak apa begini ini bisa dikatakan hasud. Artinya begini, ya Allah, aku kenapa kok tidak kejadian seperti itu, misalnya begitu, itu termasuk hasud apa tidak? Karena kan otomatis ya dia merasa orang lain saja yang dijadikan gitu, saya kok kenapa tidak dijadikan seperti itu. Tapi ya bagaimana itu termasuk hasud apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai melihat kok saya tidak seperti mereka gitu Ustaz ya. Nah, apakah ini masuk hasud perasaan-perasaan seperti itu ya? Ya. Oke. Langsung saya jawab apa nunggu sesi berikutnya? Jawab dulu Ustaz, sampai habis itu kita jeda. Ya, baik. Bu Aan, ya memang kadang-kadang manusia itu punya penyakit lain itu yang namanya sawang sinawang gitu. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Jadi saling melihat. Rumput tetangga lebih hijau ya? Iya, rumput tetangga lebih hijau. Padahal ya ada orang yang melihat
ada orang yang melihat kita itu juga luar biasa gitu ya. Opo aku gak kayak buaan itu kan yang masya Allah luar biasa itu kan, ngajinya luar biasa, semangat ibadah yang luar biasa itu kan ya. Ya seperti itu, banyak yang kayak begitu itu gitu kan ya. Jadi memang seperti itu ya. Ada orang yang ngelihat, wah Ustadz tuh enak ya, masya Allah ya. Datang ngaji terus kemudian orang pada menunggu dan enak ya gitu. Si Ustadz ngomong ngelihat ada orang yang datang itu yang kemudian pebisnis itu juga, waduh enak ini jadi pebisnis begitu itu. Lah itulah hidup itu seperti itu. Makanya tadi itu penyakit kayak begitu itu cuman satu dia, syukuri gitu. Bersyukurlah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah pertanyaan tadi Wan, apakah ini termasuk hasud ya? Termasuk hasud. Kan kata para ulama, hasud itu adalah bagaimana dia iri dengan kenikmatan orang lain dan berharap orang lain itu nggak dapat nikmat itu atau hilang nikmat itu dari orang itu. Itu namanya iri yang tercela, itu nggak baik. Kalau cuman ya Allah kenapa ya aku diuji kayak begini, kok nggak kayak orang itu, kok enak gitu kan punya pasangan, saya kok nggak punya pasangan itu kan ya. Seperti itu misalnya itu kan ya. Itu bukan iri, itu kan itu nyerempet mohon maaf, nyerempet dengan nanti suudzon dengan takdir Allahu Rabbul Alamin, dan itu nggak boleh, berbahaya. Artinya kita terima karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu dan kita itu nggak tahu apa-apa ya. Bisa jadi kita misalnya berkesendirian, single factor, single parent dengan ya. Ternyata juga sukses tuh. Ada orang yang berpasangan juga sukses. Kan ada teman Nasir. Ya suaminya ada ya kan ya, lengkap gitu loh. Tapi ya anaknya juga ya, diuji sama Allah dengan anak-anaknya. Nah, ada orang yang suaminya nggak ada bertahun-tahun single parent. Tapi anaknya sukses-sukses tuh, soleh dan soleha tuh ya. Mau pilih mana itu? Kalau misalnya kita tahu kayak begitu, tentu kita nggak akan milih saya punya pasangan kalau nggak sukses kan begitu tuh. Jadi mitra muslim ya, penyakit kayak begitu cuma satu, syukuri apa yang ada itu. Bismillah, insya Allah akan menikmati apa yang kita jalani dalam hidup ini. Begitu kurang lebih. Apa juga yang bergabung melalui WhatsApp 0855303938, Bu Nidi Sedati. Ustadz, apakah seseorang yang memiliki sifat hasad itu mengakibatkan penyakit ain ya? Dan bagaimana cara menyembuhkannya jika seseorang memiliki penyakit itu, dan gimana cara mengetahuinya kalau ini adalah ain gitu ya, bukan yang lain gitu, bukan sebab yang lain. Ya, ain itu bisa jadi itu efek daripada hasudnya seseorang. Tapi juga bisa jadi penyakit ain itu efek dari kekaguman seseorang, karena ain itu kan penyakit mata itu kan. Jadi misalnya makanya hati-hati ya kalau kita punya anak itu kan kadang-kadang ditimbang oleh orang-orang, tetangga sebagainya. Kadang-kadang tidak menyertakan zikir kepada Allah ketika memujinya itu kan. Misalnya, waduh cantik banget nih, lucu banget nih. Nah kayak begitu itu nanti kalau orang Jawa bilang sawangan tuh anaknya itu kan, nangis saja. Itu bisa jadi penyakit ain kan ya. Itu bisa jadi penyakit ain. Gimana cara penyembuhannya? Ya diantaranya orang itu disuruh berwudu, dan bekas wudunya itu adalah harus diusapkan ke wajah yang terkena penyakit ain itu. Termasuk orang dewasa juga itu kan. Nah lebih-lebih yang hasud, karena hasud ini pandangan mata kebencian itu juga bisa berpengaruh efeknya itu kepada orang yang dihasudin itu. Makanya hasud ini benar-benar harus dihindarin. Dan caranya yang paling efektif ya baca Qul a'udzu birabbil falaq. Bukankah ini ayat ini atau surat ini berbicara perlindungan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Jadi cara yang paling efektif di samping tadi bekas wudunya itu juga bisa diusapkan itu kan kepada orang yang dihasudin dari orang yang hasud itu. Ada juga itu yaitu baca surat ini ya, untuk bisa menghindarin. Karena memang surat ini dalam rangka untuk apa? Menghindari diri kita dari kejahatan atau 3 kejahatan. Dan 3 kejahatan ini diantaranya adalah kejahatan orang yang hasud apabila dia telah hasud. Ini kurang lebih seperti itu Bu Umi ya, tentang masalah penyakit ain itu. Ain tadi ya. Ini bisa jadi karena memang kehasad, tapi bisa jadi memang karena
berlebihan dan itu ya. Ya, karena ta'ajub gitu kan, karena berlebihan. Bisa keduanya tadi ya. Bisa keduanya. Kalau ain itu begitu. Di kalangan para ulama memang seperti itu. Dan mengenai masalah penyakit ain, ya ada yang lebih pakar ya. Masalah ruqyah itu mungkin di narasumber Suara Muslim ada, itu bisa ditanyakan. Karena memang itu harus ada kelebihan-kelebihan tersendiri dari aspek keilmuan itu mengenai masalah penyakit ain itu kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya ungkapkan. Intinya sebenarnya qul a'udzu birabbil falaq ini bisa menjadi ruqyah untuk penyakit ain itu sendiri yang akibat dari hasud. Karena memang kita kalau bisa di dalam hidup bermasyarakat itu tidak akan terhindar ya. Susah menghindar maksud saya. Susah menghindar bahaya dari hasudnya orang-orang yang hasud. Apalagi para para pebisnis ya kan. Para UKM gitu kan ya. Itu kan ya bisnis-bisnis itu kan ya gimana? Pasti itu akan muncul kecemburuan gitu kan. Ketika sukses sedikit gitu kan ya. Apalagi sukses banyak gitu kan. Jangan dikira itu kan semua orang tuh senang dengan kesuksesan kita. Itu jangan dikira. Makanya kita juga harus hati-hati, jangan terlalu mengumbar kesuksesan kita di media sosial ya, tanpa narasi yang positif gitu kan ya. Kadang-kadang kan begitu ya Manasir ya. Ketika kita kadang-kadang juga orang-orang yang mengumbar kesuksesan itu tidak memberikan solusi bagaimana cara sukses, tapi yang diumbar adalah hasil kesuksesannya. Kan beda kan Mas Nasir? Mengumbar hasil kesuksesan ya, sama mengumbar gimana cara menggapai kesuksesan itu berbeda. Kalau mengumbar gimana cara menggapai kesuksesan itu kan pendidikan gitu kan. Dan itu hal yang positif ya. Tapi hasilnya gitu kan, gitu, mobilnya, rumahnya gitu. Saya itu kok ngelihat anak-anak muda sekarang yang sukses itu kayak begitu modelnya, meskipun nggak semua gitu kan. Kok ya berbeda dengan orang-orang senior-senior ya kan, ya para pengusaha sukses yang besar-besar, kok nggak pernah kayak begitu tuh kan. Ya sederhana hidupnya, tapi yang diumbar oleh mereka adalah bagaimana cara menuju sukses. Itu salah satu cara untuk meredam hasud dari orang lain. Karena kalau sudah dihasutin oleh orang lain itu nanti berbahaya itu kan. Bisa jadi ya tadi tuh kena penyakit ain. Oke, mungkin ada telepon. Baik, telepon terakhir ya. Assalamualaikum. Ibu Ana di Menganti, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana. Orang hasud itu apa amal suami Ustaz? Dua, apakah bagaimana orang yang hasud itu cara minta maaf pada orang yang dihasudi? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertanyaan penutup ya di segmen kali ini Mitra Muslim, apakah amalan bisa hangus ya? Amalan bisa hangus karena hasud tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita hasud kepada orang lain, cara minta maafnya bagaimana? Ya, baik. Mitra Muslim, hafizahumullah, hasud ini termasuk penyakit kejiwaan yang bisa memperburuk jiwa dan raga seorang yang hasud itu, bahkan mungkin orang yang dihasudin. Itu adalah penyakit yang paling tua, penyakit pertama itu yang dilakukan oleh iblis di langit dan dilakukan oleh Qabil di bumi dengan ya. Maka kalau bisa kita hindarin. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Di antara bahaya, kata para ulamanya, di antara bahaya hasud itu adalah idhabul hasanat. Idhabul hasanat, yaitu hilangnya semua amal soleh kita. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hutabat atau al-hutaba atau qala al-asaba. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu karya Imam An-Nawawi, itu disebutkan bahwa jauhi oleh kalian hasud itu. Kenapa? Fa innal hasada, karena yang namanya hasud itu ya'kulul hasanat. Perhatikan hadis Nabi, fa innal hasada, kalau terjemahannya terang begini. Karena satu kali hasud, ya'kulul hasanat, itu bisa menghilangkan semua kebaikan kita. Bu, Pak, mulai pagi sholat subuh, setelah sholat subuh sholat suruh,
Setelah sholat suruh kemudian ngaji. Setelah ngaji kemudian beraktivitas sosial, bantu orang. Sampai menjelang duhur. Menjelang duhur datang ke masjid sholat berjamaah. Setelah itu kemudian mendatangi keluarga memberi nafkah yang luar biasa. Nyampe di rumah sholat asar. Nyampe kemudian sampai asar itu sampai maghrib beraktivitas yang baik. Setelah itu maghrib itu Masya Allah, maghrib sampai isya baca al-maksurat atau ratibul haddad atau baca wirid-wirid yang lain, zikir-zikir yang lain, tawajuh dan sebagainya sampai isya, salat isya. Setelah itu mau tidur, WA-an, tahu WA-an ya, di grup. WA sama koncone. Dicek ya, ngecek WA. Ngecek WA, terus ternyata ada masalah di grup, akhirnya japri sama salah satu grup, ngerasani koncone, terus sampai ngerasani sampai hasut. Itu tidak keluar dari mulut tapi keluar dari apa? Ketikan jempol kita, jari jemari kita. Maka kalau ngikutin hadis ini, semua yang dilakukan dari mulai pagi tadi sampai isya tadi termakan oleh hasut itu. Jahat penyakit hasut itu, kejem penyakit hasut itu. Karena itu saudaraku, ikhwatadin hafizakumullah, hindari hasut itu. Gimana kalau kita sudah kadung hasut sebagaimana pertanyaan tadi? Ya kalau minta maaf itu ya, kalau minta maaf itu memberikan efek manfaat, kemaslahaan, maka lebih baik minta maaf. Tapi kalau ternyata tidak minta maaf itu ternyata nanti malah membuat semakin muncul konflik, maka lebih baik berdoalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Itu sudah cukup, Ibu, itu kan ya. Karena itu pesan saya sebagai penutup di sini, ayo pahami surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq ini mampu bisa menghindari, memberikan perlindungan kepada 3 kejahatan. Dan kejahatan yang paling berbahaya bagi kita itu justru yang ketiga ini, min syarri hasidin idza hasada. Karena ketika kita hasud, maka semua amalan yang kita lakukan seperti tidak berguna di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena itu ayo, supaya kita tidak hasud, di samping kita memahami surat Al-Falaq, terus kita memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita tidak terjangkit penyakit hasud ini dan kejahatan-kejahatan yang lain supaya tidak menghinggapi diri kita. Maka yang pertama ya tadi itu, banyaklah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kufur nikmat. Yang kedua apa? Mitra muslim, supaya kita tidak hasud. Pahami yang namanya konsep tentang rezeki. Kalau ada orang sukses sudah bilang, itu memang rezekinya, kan begitu tuh selesai sudah, gitu kan ya. Kalau ada orang ternyata berlimpah hartanya, dapat bonus, dapat sesuatu yang kita nggak dapat gitu, ya memang itu rezekinya, gitu kan. Kita paham yang namanya rezeki itu minallah, rezeki itu datangnya dari Allah, Allah lagi membagi. Mungkin rezeki kita nanti, kita berpikir seperti itu, insya Allah nggak hasud. Dan yang ketiga, cobalah kita husnuzon. Dengan apa? Dengan takdir Allah Rabbul Alamin. Kalau kita husnuzon, berprasangka baik kepada qadarullah, ya maka insya Allah kita nggak akan muncul penyakit hasud itu. Karena semuanya dikembalikan, itu qadarullah, dia bisa jadi sukses itu qadarullah. Saya insya Allah juga diqadar sukses, gitu loh Bu. Berhusnudon kepada Allah, insya Allah rasa hasud itu akan hilang dalam jiwa kita. Dan sering-seringlah untuk membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq dan memahaminya. Insya Allah ini akan menjadi bentuk perlindungan yang sangat efektif, luar biasa amazing dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan orang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berlindung dari kejahatan yang keluar dari tubuh kita? Kalau tadi kan itu eksternal, Mas. Bagaimana kalau yang internal? Maka insya Allah pekan depan kita bahas Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu berkaitan dengan internal dalam diri kita. Kalau tadi itu berkaitan dengan orang lain dalam eksternal kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.